pada tanggal 31 Maret 1975. 75. Adalah ya, didirikan pada tanggal 31 Maret itu di situ ada tertulis, kalau kurang begitu jelas ya. 31 Maret 1975. Pendirian museum 31 Maret 1975. Ini kan ditulis tanggalnya. Tanggal berdirinya museum. Berarti nomornya siapa itu? Dan yang pada masa itu Bupati Jeparanya yaitu Bapak Suwarno Joyomardowo SH. Suwarno Joyomardowo SH. Bupati Jeparanya pada masa itu ya. Satu pas dari lahirnya Kartini. Jadi tahun kurang dari 2 tahun ya. Abad. Apa? Tangannya diingat. Tahun lahirnya. Nanti di sana. Ya. Tadi sudah. Ini dan mendapat bantuan dari Jenderal TNI Soeharto ya. Pasti Ini yaitu silsilah Condronegoro atau silsilah dari kakeknya Era Kartini ya. Jadi kalau dari ayah itu Era Kartini itu masih keturunan dari Raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya ini, dan ini silsilah turun temurunnya, dan ini sebagai jabatannya. Dan ayahnya Era Kartini ini yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ini ayah Era Kartini. Bisa ditulis RMAA Sosroningrat, yaitu ayah Era Kartini Bupati Jepara. RMAA Sosroningrat, yaitu Bupati Jepara. Beliau menjabat sebagai Bupati Jepara, Bupati yang ke-31 ya. Padmi ini sebagai permaisuri yaitu Raden Ayu Sosroningrat. Jadi ayahnya ini memiliki 2 istri ya. Dan Era Kartini dilahirkan dari Mas Ajeng Ngasira. Ini kelahirannya Senin Pahing yaitu 21 April 1879. Era Kartini dilahirkannya di Mayong pada tanggal 21 April 1879 ya, di Jepara ya, Mayong itu. Tanggal lahirnya aja 21 April 1879. 1879. Dan meninggalnya pada tanggal 17 September. Wafatnya ya. Era Kartini wafat tanggal 17 September 1904. 1904. Jadi usia sekitar 25 tahun ya. Ya, jadi Era Kartini. Jadi Era Kartini itu memiliki 8 bersaudara ya. Ini dari 1008 bersaudara dan dari tirinya itu 3. Jadi semuanya itu 914. ya, jadi mereka semuanya menempati rumah dinas yang di depan alun-alun sini. Ya, dulunya itu rumahnya Era Kartini. Sekarang ditempati oleh 1904. Tulisnya 1904 meninggalnya ya.
jadi usia 25 tahun. Ini apa perlu ditulis surat keputusan Presiden Soekarno bahwa Era Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional ya. Penetapannya pada tanggal 2 Mei 1964. Era Kartini ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Itu Bapak Presiden Soekarno. Presiden berapa? Keberapa? Nah, ya jeleng-jeleng. Ini lupa lagi. Penetapan pahlawan nasional. Jadi ini dari keluarga Raden Masih Salit. Raden Masih Salit ya ini yaitu putra satu-satunya Era Kartini ya. Putra satu-satunya. Bukan, ini putra satu-satunya. Bernama Raden Masih Salit, ini istrinya yaitu Sylvia, dan ini jadi satunya Era Kartini, Budi Setiaso Salit. Jadi pada masa itu Era Kartini menikah sama Mbak Jerembang cuma 11 bulan. Setelah melahirkan Raden Masih Salit, 4 harinya itu Era Kartini meninggal. Ini Raden Masih Salitnya, ini istrinya, dan ini jadi cucunya ya. Ini cucunya Era Kartini yang bernama Budi Setiaso Salit waktu usianya sekitar 2 tahun. Ini bisa ditulis putra satu-satunya Era Kartini yang bernama Raden Masih Salit Joyodiningrat, tulis putra satu-satunya. Putra satu-satunya Era Kartini Susalit Joyodiningrat. Nah itu tulisannya Joyodiningrat ya, seperti itu ya. Ini tulisannya. Ada foto lukisan hasil karya Era Kartini ya, itu lukisan bunga teratai ya hasil karyanya. Jadi Era Kartini itu selain pintar berbahasa Belanda, juga beliau itu bisa melukis, menjahit, dan juga membatik. Melukis, menjahit, membatik. Keahliannya entar apanya itu. Melukis, menjahit, membatik. Keahlian Era Kartini ya. Dan itu yaitu contoh tulisan tangan Era Kartini ini ya. Cuma tulisannya ini dalam bahasa Belanda. Ya, gak bisa dibaca. Dan Era Kartini juga sekolahnya itu sekolah dasar Belanda. Jadi semuanya kumpulannya ya orang-orang Belanda. Awas saja. Ini tulisannya semuanya bahasa Belanda karena ini surat yang dituju kepada sahabatnya itu Hilda, orang Belanda. Dan di sana ada foto pantai Bandengan ya, atau Clan Scheveningen ya, yang ngasih nama Clan Scheveningen yaitu orang Belanda. Jadi di Belanda juga ada pantai yang namanya Clan Scheveningen. Jadi pantai Bandengan dinamakan juga Clan Scheveningen. Jadi Era Kartini itu sering bermain di pantai Bandengan tersebut. Itu pantai Bandengan pada zaman dulu. Jadi masih kotor, tapi bentuknya itu masih sama sampai sekarang ya. Itu kelihatan kan gunungnya. Lalu di sini ada lukisan Era Kartini, ini lukisan pernikahan. Tapi ini ngambil dari foto pernikahan, jadi ini dilukis sekitar tahun 1977. Jadi semenjak gedung ini diresmikan ya. Yang melukisnya yaitu Bapak Waluyo Hadi, beliau yaitu seniman setara, dan sampai sekarang Bapak Waluyo Hadinya masih ada. Waluyo Hadi. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya itu di Demak. Ya, Bapak Waluyo Hadi seniman setara. Dan ini hasil karya dari saudaranya Era Kartini, ini hasil karya Kartina. Ini kecil ya. Cuma ini kan fotonya ya, mungkin yang aslinya adanya itu di Belanda semuanya ya. Ini cuma fotonya, itu juga cuma fotonya. Ini hasil karya dari Kartina, dan ini Arif ini. Ini Kartini. Ya, jadi mereka bertiga itu bisa melukis, menjahit, dan juga membatik. Ini Kartini Ya, 3 serangkai namanya. Di sini yaitu salah satu kata-kata mutiara Era Kartini.
Ya, yang dalam buku besar habis gelap terbitlah terang. Ini surat-suratnya. Buku karangan. Buku karangan. Buku karangannya apa? Ya, cuma Ya, usah ini semua. Buku karangan Kartini. Habis gelap terbit. Judul bukunya. Awal ini Iya Pak, kemarin. kemewahan dan Habis. kalau di sini peninggalan dari foto dan meja, kursi itu serta mesin jahitnya ada di sana. Peninggalan nah, di sini Peninggalan. kalau meja sama kursi ini cuma tanggal koleksi. Yang aslinya ini dari kayu dan rotan ini dari dulu ya. Jadi usianya udah 100 tahun lebih. Dan ini yang pernah digantinya itu ya anyamannya ini. Tapi kalau dari kayunya dan bentuknya semuanya asli dari dulu. Ini Ya, masih yang asli Pak rotannya. kalau rotannya ini sudah diperbaiki. Ya, yang aslinya ini dari kayu. Rangkanya. Rangka kayu semuanya masih asli. Ini sesuai fotonya. Itu fotonya kan. Ya, fotonya sama ya. Ya, model dulu. Udah 100 tahun. Jadi waktu era Kartini masih hidup. Jadi ini ada dulu. Kartini yang rendah. Jadi makam itu rendah. Ini foto makamnya. Kalau ini tempurung ini yaitu cuma penghargaan, seperti penghargaan dari Dharma Wanita. Ya, kalau yang aslinya ya cuma ini aja, lah tulisan seperti ini juga sama. Dan di sini ya ada namanya Era Kartini, lahir dan meninggalnya ya. Ini fotonya. Lalu di situ tempat kelahirannya, yaitu di Mayong itu. Jadi ari-arinya itu ditanamnya di Mayong. Karena ayahnya itu dulu sebelum menjadi Bupati Jepara itu menjabat sebagai Wedono, atau kalau sekarang itu camat ya di Desa Mayong. Itu. Dan setelah era Kartini usianya sekitar 2 tahun, ayahnya diangkat sebagai Bupati Jepara. Jadi semuanya itu pindah ke Kabupaten Jepara. Jadi dulu dilahirkannya ya di Mayong itu ya. Ah, dekatnya rumah Bu Muda. Ada kan? Tanya Bu Muda. Mana Bu tempat hari-hari ini Kartini? Ada kan? Mayong, sampingnya kecamatan itu dekat. Ini dan era Rukmini itu adik tirinya Kartini. Adik tiri ya. Kalau Kartina adik ya. Kalau era Kartini sama Kartina saudara kandung. Tapi kalau Rukmini ini yaitu adik tirinya. Ya. Dan di sini juga yaitu ruang kerjanya yang ada di kamar kerjanya itu. Kamar kerjanya kan sesuai seperti ini ya. Jadi meja sama kursi ini sudah duplikatnya, jadinya aslinya udah rusak. Cuma yang masih aslinya ini mesin jahitnya ini ya. Dan mesin jahit itu pernah digunakan era Kartini waktu memperbaiki baju atau membuat baju melalui mesin jahit itu. Ya, itu mesin jahitnya modelnya memakai tangan ya, tidak pakai kaki. Pak, ini apa? Nah itu tempat bunga, tempat bunga itu sesuai fotonya yaitu ada bunganya kan. Jadi ini seperangkat kamar kerjanya Kartini. Di sebelah sini ini atau masa kecilnya ya. Jadi era Kartini panggilan ayahnya itu dengan Trinil. Siapa saya dan dulu Trinil. Burung yang kecil ya namanya, tapi burung kecil itu lincah. Jadi era Kartini waktu kecilnya sudah berbeda dari saudara-saudaranya yang lain ya, walaupun masih kecil tapi beliau itu lincah, cerdik dan cerdas. Jadi dijuluki ayahnya panggilannya Trinil. Julukan Trinil. Trinil.
foto ayahnya ini yang bernama Radenat Adipati Aryo Sosroningga. Dan ini ibu kandungnya yang bernama Mas Hakim Nakira. Ini aslinya dari Teluk Aur kalau ibu kandungnya ini ya. Dari Teluk Aur dan statusnya sebagai Jarwo Ampil, yaitu sebagai karena keturunan dari rakyat biasa, jadi Jarwo Ampil yaitu selir ya. Dan di sini foto Era Kartini dan saudara-saudaranya. Era Kartininya yang ini waktu usianya sekitar 6 tahun ini ya. Ini Era Kartini, ini Era Kartina ini, Kartini dan ini Rawito, serta ini kakaknya dan ini adiknya. Dan ini yang dinamakan 3 serangkai ini ya. Kartina, Kartini, dan Rukmini. Jadi ini Kartini sama Kartina satu ayah satu ibu. Dan kalau Rukmini ini adik tirinya tapi satu ayah. Ini posisi. Ya, yang berbeda itu. Ayah lain kalau Saya satu ayah, lain ibu. Ayah lain ibu. semuanya sudah 2 tahun. Nah, di sini ada ruang belajarnya yang itu sudah ditulis ya tadi meninggalnya. Lalu di sini apa? Ini macan burung. Dan macan burung ini melambangkan keadilan. Ini ada berdasarkan Kudus dan Mayong kan. Di Mayong kan ada 2. Jadi kota Jepara kan dilambangkannya sebagai macan kurung karena melambangkan keadilan ya. Jadi kenapa digambarkan sebagai macan, enggak burung atau rusa? Karena macan ini yaitu penguasa hutan dan siapapun yang bersalah walaupun raja ataupun berkedudukan tinggi tetap akan dihukum. Jadi dilambangkannya seperti macan. Dan ini membikinnya itu dari satu batang kayu. Ini diukirnya itu bikinnya kurungannya dulu, lalu nanti itu macannya beserta bolanya. Jadi ini tidak ada lem-leman ataupun potongan ya. Jadi ini diukir, ya langsung ini. Semuanya bikin macan kurung begitu. Kalau yang dari kayu ya, kecuali yang di Mayong itu ya. Semen. Ini asli gitu Pak, enggak Asli. gitu. Enggak, bikinnya gitu. Buat orang mana? Yang membuatnya ya semua pengukir pasti bisa. Kalau Yang standar saya kan buatnya itu yang Pak siapa sih Sumadi atau Pak siapa itu? Ya. Kalau pertama yang membuat macan kurung yaitu ide macan kurung itu yaitu Sinowiryo. Dan beliau ini ya pertama yang membuat macan kurung ide Sinowiryo. Dan Sinowiryo itu ngambil dari tentang waktu zamannya Ratu Sima, karena Ratu Sima kan ratu yang sangat adil. Ya ceritanya itu waktu itu Ratu Sima itu membuat candi-candi yang terbuat dari emas dan disimpannya itu di pinggir-pinggir jalan. Dan beliau ngasih pengumuman siapa saja yang mengambil candi-candi atau pundi-pundi itu akan dipotong tangannya. Dan waktu itu yang mengambilnya itu yaitu adik kandungnya sendiri. Walaupun adik kandungnya tetap akan dihukum ya. Jadi dipotong tangannya juga. Jadi dilambangkannya seperti macan ya. Terus ini apa Pak? Kalau botekan ini yaitu tempat penyimpanan jamu. Jamu Jawa. Ya waktu itu kan Era Kartini lagi mengandung dan menyimpan jamu-jamunya di tempat seperti ini. Tapi yang aslinya adanya di Rembang. Jadi ini udah duplikatnya ya, replikanya. Namanya botekan itu tempat penyimpanan jamu Jawa. Penyimpanan jamu. Ya, ini Era Kartini waktu membatik ya, memakai samping itu. Dan di sini yaitu sahabat-sahabat Era Kartini atau orang-orang Belanda. Dan ini foto Abendanon yaitu penerbit buku Hati Sebelah Terbit Lateran ya ini yang bernama Abendanon. Ini sahabat-sahabatnya, jadi Era Kartini menunjukkan isi hatinya ya kepada sahabat-sahabatnya ini. Namanya Abendanon. Ya, itu Abendanon. Yang menerbitkan buku Menerbitkan buku Hati Sebelah Terbit Lateran yaitu Abendanon.
Kartini beserta suaminya yang Bupati Rembang. Ini waktu di Rembang. Ini yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Joyo Diningrat, yaitu Bupati Rembang, suami Era Kartini. Dan Era Kartini ini menikah sama Bupati Rembang ini atas persetujuan orang tua ya. Jadi waktu itu status suaminya ini mengakunya itu sudah duda karena istri pertamanya sudah meninggal. Tapi setelah menikah sama Era Kartini dan dibawa ke Rembang, ternyata masih memiliki istri simpanan yaitu Selir. Dan istri Selir-Selirnya itu ada 3 dan sudah memiliki 6 orang anak. Jadi Era Kartini itu kecewa karena telah dibohongi oleh suaminya ini. Karena salah satu penyebab Era Kartini meninggal juga karena tekanan batin, karena telah dibohongi oleh suaminya. Berarti waktu Kartini menikah itu Pak siapa Adipati Aryo sudah menikah atau belum Pak? Pertamanya sudah menikah yaitu secara resmi dan istri pertamanya itu sudah meninggal. Terus? Tapi beliau itu masih memiliki Selir di Rembang itu dan Selirnya itu ada 3 dan sudah memiliki 6 orang anak. Tapi Era Kartini itu tidak tahu ya. Era Kartini Taunya udah meninggal aja yang itu pertama. sudah pindah ke Rembang. Era Kartini tahu bahwa suami ini telah masih memiliki istri Selir. Dan beliau ini selisih usia 25 tahun sama Era Kartini. Jadi Ini agak jauh foto berbeda. waktu hamil itu Pak? Ya, ini foto waktu hamil karena Era Kartini kan cuma selang berapa bulan, Kartini kan langsung hamil. Jadi kan cuma 11 bulan ya menikah sama Bupati Rembang itu. Ini suaminya. Dan ini beserta anak tirinya ya, 3 dari 6 anak tirinya Era Kartini. Dari pernikahan yang pertama. Dari istri Selir-selirnya, Selir-Selirnya. ya. Kalau istri pertamanya Tidak tidak punya punya anak. Oh. Anaknya sudah meninggal, langsung meninggal. Ini dari istri Selir-Selir. Ini menguasai 26 bahasa. Mas Kartono, kakak Era Kartini. Bahasa Timur dan bahasa Tenggara. Menguasai. Ya, kakak kandung. Jadi ini Menguasai anak nomor 26 3 dari bahasa. Sang Nasirah. Jadi kakak kandungnya. Dan beliau ini yang sangat mendukung perjuangan Era Kartini. Menguasai 26 bahasa. Karena beliau ini selain pintar juga memiliki ilmu kebatinan. Jadi beliau dikenalnya sebagai dokter air putih. Jadi sering mengobati orang dan pengobatannya itu selalu memakai air putih ya, dan memakai sarana kata agung yaitu alit. Karena Sosro Kartono ini meninggal pada tahun 1952, jadi usianya sekitar 75 tahun dan sampai meninggal beliau itu tidak menikah. Ya, 75 tahun, meninggal 1952. Meninggalnya 1952. Tanggalnya kurang tepat ya, juga tidak tepat. Kakaknya Era Kartini 5 tahun itu pada tahun 1952, dia sekitar 75 tahun dan beliau tidak menikah sampai meninggal. Jadi barang-barang ini semua pindahan dari Bandung karena tinggalnya dulu di Bandung, tapi makamnya itu di Kudus. Iya, makamnya di Kudus karena saudaranya ya banyak di sini. Malah Kudus. Kenapa nggak dijadikan satu lokal aja itu, Mbak? Enggak, malah ibunya Era Kartini juga makamnya ya di mana itu kalinya mana? Ibunya beserta ayahnya di pemakaman bersama. Kalau itu di Kartini di Rembang. Yaitu ruang meditasi karena beliau ini sering bermeditasi atau berdoa dan meminta kepada yang di atas ya. Karena beliau ini agamanya masih kepercayaan itu Islam Jawa. ini kok ada bunga? Kalau bunga itu ya kan sendiri. Kalau yang aslinya yang punyanya, serta bukanya yang besar itu. Ini masih asli Pak, ini Pak. Yang dupa. Ini Oh, masih asli. Ya, ini itu juga asli kan gitu. Yang itu? Kalau ini enggak. Ini kerajinan dari Mayo. Kalau yang asli itu serta itu ya, simpan air kuningnya itu. ini. Ya, ini tempat kemenyan.
Kendi maling. Karena itu ngisi airnya lewat bawah. Ya, kenapa dinamakan kendi maling? Karena maling masuk lewat belakang, tapi keluarnya ya bisa lewat samping-samping mana, jadi dinamakan kendi maling. Ngisi airnya lewat belakang dan tidak usah ditutup lagi karena bolongannya itu sampai atas. Ya, cuma airnya sedikit dan tersimpan di samping-samping. Jadi cuma untuk hiasan aja ya, digunakan minum sedikit. Di situ juga ada kaligrafi hasil karya dari kakaknya Kartini, Sosro Kartono, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, kejawen Islamnya sampai sekarang juga kan masih ada Islam kejawen. Di kakaknya di kejawen. Ya, kakaknya Kartini itu waktu masih mudanya ya, beliau lulusan Universitas Leiden. Dan ini juga semuanya yang kakaknya Sosro Kartono dan itu kakeknya Kartini. Ada ya, ini kursi ini asli, entah ini asli, dan ini juga uang pengobatannya di sini asli ya. Ini masih asli semua. Dan ini tempat tombak atau tempat senjata. Ini yang bernama Arya Chandranegoro yaitu kakeknya Kartini, yaitu Bupati Demak ya. Kakeknya Bupati Demak bernama Arya Chandranegoro IV. Dan ini ayahnya Kartini, Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat, Bupati Jepara. Dan sebelah sana Mas Aceh Hasira, ibu kandungnya, dan itu suaminya Bupati Rembang. Kalau ini yaitu piringan hitam atau piringan musik zaman dulu ya, piringan hitam. Ya, kalau dulu kan seperti ini, sekarang kan menjadi CD ya, lebih kecil. Dulunya kan ini. Dan ini juga ada radio itu sekitar tahun 1945 ya, udah zamannya kemerdekaan. Radio zaman dulu. Dan di situ Sosro Kartono setelah sepuhnya itu fotonya ya, waktu masih mudanya yang sebelah sana ya kakaknya era Kartini, ini Sosro Kartono. Dan beliau ini memiliki panggilan 3 nama ya, namanya Sosro Kartono, Joko Pring, dan Mandor Plongso, Mandor Plungsu. Panggilan namanya ya, panggilan nama lainnya itu. Ya, kita memasuki ruangan ketiga. Ini ruangan yang lainnya. Dan yang ruangan kedua yaitu ruangan kakak kandungnya Era Kartini yang bernama Sosro Kartono. Dan ruangan ketiga ini namanya ruangan Jepara Kuno. Jadi di sini ya namanya ruangan Jepara Kuno. Benda-benda peninggalan serta penemuan dari kawasan Jepara ya, seperti itu. Di situ ada yang ya, ada dikasih lampu supaya kelihatan ya. Jadi di sini bukan peninggalan era Kartini ya, jadi Era Kartini yang di sana tadi. sana aja. Ini namanya ruangan Jepara Kuno. Jadi musik ini dibagi 4 ruangan. Jeneng-jeneng lho ruangannya lho. Nanti tak ada 4 namanya ya. Yang pertama siapa Pak? Yang pertama peninggalan era Kartini ya, berupa foto-foto serta benda-benda lainnya. Yang kedua peninggalan dari kakaknya Sosro Kartono ya. Dan ruangan ketiga ini ruangan Jepara Kuno, peninggalan serta penemuan dari kawasan Jepara. Para kuno. Ya, serta ruangan keempatnya yaitu ruangan kerajinan. Di sebelah sana. Oh, nanti Ya, dari. ruang kerajinan. Ya giling-giling ruangannya lho. Ruangan kerajinan. Ruangan ketiga ini ruangan Jepara Kuno. Jepara Kuno yang ketiga. Sampai ketiga. Peninggalan Jepara Kuno. Ya, itu foto komunikasi.
ikan, kerangka ikan. Foto kok enak. Dia apa? Nanti tenang nanti ya. Ini terbuatnya dari keramik Cina. Kuno. Dia pernah dibuat mandi. Dulu tradisi orang tua zaman dulu itu memiliki anak usianya itu sekitar 10 tahun lalu dimandikan di sini dan di sini dikasihkan gambar. Jadi seperti ritual cara itu ya. Jadi ini ada dua, yang ini buat laki-laki, yang sebelah sana buat perempuan. Ya. Jadi perbedaannya dari gambarnya ini. Ya. Ini ada gambar ayam jago dan ini gambarnya yaitu burung serta bunga. Nah di sini ada guci ya, asalnya dari Bangkri dari sini dan ini jalan barang saluran air itu terbuatnya dari batu ya. Ini itu semuanya itu peninggalan Hindu dan Buddha ya, seperti Sarasvati. Itu juga ada Trimurti yaitu 3 dewa dan itu Siva Mahaguru, cuma kepalanya itu nggak ada Siva Mahaguru itu. Gimana? Kepalanya hilang waktu ditemukan. Jadi waktu ditemukan itu cuma badannya sama kakinya itu. Jadi kepalanya yang nggak ada. Dan ini sirap tanah yang lihat itu yaitu genteng ya, genteng yang ada di Masjid Mantingan. Jadi Masjid Mantingan gentengnya seperti ini, cuma dari tanah liat. Ini dari apa? Ini dari tanah liat. Ya. Genteng ya. Dan itu dinding Masjid Mantingan ya itu ya, dinding Masjid Mantingan. Dan ini Yoni ini berpasangannya sama Lingga. Dan ini digunakannya itu dulu untuk upacara pernikahan karena ini melambangkan kesucian laki-laki dan perempuan. Jadi berpasangan sama Lingga. Ini lambang kesucian ya. Lalu di sini juga ada mata uang kepeng. Jadi ini mata uang yang kerajaan itu. Dan ini bukannya Missouri. Itu ada kerajaan Kalingga namanya, yang rajanya seorang perempuan yaitu Ratu Sima. Dan ini uang zaman kerajaan dulu. Jadi uang ini terbuatnya dari emas, perak, perunggu dan juga logam. Jadi ini dicampur menjadi satu ya. Jadi warna aslinya itu kuning ini. Kalau dibersihkan itu. Cuma kan bentuknya dulu sama semua ya. Pudar dan ada bolongannya ini namanya kepeng. Kalau ini ditemukannya di Melongo sama seperti ini juga. Dan ini tengkorak kura-kura kalau ini ya. Iya. Kura-kura. Kok gitu, Pak? Iya, tengkorak kura-kura. Kalau tengkorak ular ya nggak mungkin. Ini lihatnya sama seperti kura-kura. Nah, batok kepalanya kura-kura. Dan ini satu set alat musik gamelan atau dinamakannya gongmat ya. Lukisan Bandar Jepara, jadi melukiskan kota Jepara pada zaman dulu ya. Jadi kota Jepara itu dulunya masih pelabuhan. Jadi pasar sini kan dinamakannya kan pelabuhan. Jadi dulu masih pelabuhan. Dan batasnya itu yaitu benteng VOC itu, yaitu makam pahlawan. Nah, jadi ini makanya kan benderanya Belanda semua karena masih dalam penjajahan Belanda. Jadi perbatasannya ya benteng VOC ya, makam pahlawan itu. Jadi kota Jepara ini, pasar sini dulunya masih lautan, masih pelabuhan. Iya ya, Mas, seperti ini laut. Masih laut dulu itu ya. Ini masih laut. Dulu pasar itu masih laut. Pasar masih laut. Masih pelabuhan. Pasar Jepara ini loh masih laut. Ini juga masih laut. Dan di sini ada kerangka ikan atau tulang ikan. Ini sebangsa ikan paus. Cuma kenamaan di museum ini yaitu kerangka ikan Joko Tua. Ini ditemukannya di Karimun Jawa pada tahun 1989. Ya, ini waktu ditemukan ini masih mengapung ya. Jadi dagingnya itu masih ada, jadi masih utuh, cuma dagingnya sudah membusuk. Ini ditemukan tahun 1989.
Ini apa Pak? Ikan Pak? Ikan, tulang ikan. Panjangnya joko panggilannya. Ini sebangsa ikan paus, cuma nggak mirip ikan paus. Dan joko itu ngambil dari kenamaan aja. Ya, ngambil dari salah satu penemunya, yaitu Joko itu kan belum menikah, ya udah tua, belum menikah sampai tua, jadi Joko tua. Jadi nama pemberian aja, Nama tapi pemberian aja. aslinya ini apa? Ya, sebangsa ikan paus. paus. Panjangnya 16 meter. Ini. Mulai dari ekor sampai kepalanya itu panjang 16 meter, lebarnya 4 meter dan tingginya 2 meter. Waktu masih ada dagingnya itu ya. Kalau ini cuma pengawet aja ya, supaya nggak dimakan rayap atau nggak begitu bau menyengatnya ya, karena ini tulang-tulang asli semua. Nah, kalau ini waktu ditemukan ya sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi kalau usianya ya udah 220 tahun lebih ya, kurang lebih. Tinggi. Ya, ini cuma pengawet aja. Maksudnya ketika dulu pas dagingnya itu, karena kan udah dagingnya kan tingginya nggak sampai 7. Atau dagingnya berarti bumbu di sini atau cuma tuh sampai semuanya. Kalau yang sudah Sampai sana benar cuma ya ya ini sampai situan. Tapi kan itu baru 5 loh kira-kira. Apa Bu? Itu kan ya tingginya udah kan waktu dibawa ke tingginya kan ini. Nah, ini bisa ditulis ya. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Berarti tinggi itu Pak Iwan kan yang gini. Itu Pak Iwan begini gini. Berarti 7 lah. Tingginya Tingginya sekitar 2 meter. 2 meter. Ya. Jadi dari sini sampai sini sekitar 2 meter tingginya. Beratnya sekitar 6 ton. Ya, waktu masih ada dagingnya itu ya. Karena di permukaan itu masih ada dagingnya. Panjangnya 1016 kali. Ini juga tidak dikasih apa. Cuma kasih kapal harus sama. Ya, cuma ini aja kan. Dikasihkannya cuma luarnya sini aja. Jadi kalau Tapi nggak takut membusuk itu Pak. enggak, kalau tulang kan lama kelamaan jadinya itu hitam, jadi membatu. Ini nggak bakal busuk. Ini juga dulunya putih semua tulang-tulangnya ini, karena lama kelamaan jadinya kan ada hitam-hitamnya gitu. Jadi tulang itu kalau kelamaan jadi hitam ini ya. Pak, kepalanya bisa. Kepala. Kepala ikan. Ganggu ya. Kita langsung memasuki ruangan terakhir ya. Di bawah pameran dan ada yang pengen lalu dijual saja dan itu karena itu bukan peninggalan ya. Karena itu kan cuma kerajinan. Dan di sini ada alat-alat penangkapan ikan karena masyarakat utara itu masih kebanyakan nelayan ya, karena masih pesisir pantai. Di sini ada susu, ada bubu, ada buku, adu, itu bagang, yang sering lihat itu bagang itu ya. Yang ada di pantai Kartini. Kalau itu kepit ya buat nyimpan ikan, namanya kepit. Dan kalau itu terbuat dari kulit kerang yang membuatnya mahasiswa UNES Semarang dan dibuat sekitar tahun 2007 yang lalu. Jadi tepat pada tanggal pertengahan April ya tahun 2007 dan ini masuk rekor muri karena terbesar dan juga terbanyak. Tapi ini juga udah banyak yang lepas. Dulunya ya penuh semua ini nggak kelihatan. Ekor muri yang buatnya mahasiswa UNES. Oh, pen.
Dan di sini juga ada gerobak, ini namanya gerobak kerangkeng ya, karena ininya ada kerangkengnya. Dan ini asalnya dari Kalimantan. Dulu ini digunakan untuk transportasi, cuma transportasinya membawa barang seperti bawa padi, rumput. Jadi di sini itu nggak ada tempat duduknya. Jadi ini udah ada sekitar 30 tahun yang lalu. Ini masih digunakan. Ya, dan di sini juga kerajinan dari welahan. Itu ada yang terbuat dari bambu, ada juga yang terbuat dari rotan. Seperti ini bahan rotan, dan yang ini bahan bambu ya, seperti ini rotan. Mahasiswa Semarang. Ini yang besar-besar ya. Ya, itu rotan, kerajinan dari welahan. Ada juga yang dari kawah, ada juga yang dari teluk sisi. Jadi kerajinan dari sekarang. Dan itu yaitu batik Troso yang ada di desa Troso ya. Kalau itu batik dari desa sana juga Troso ya. Cuma namanya itu batik apa itu? Kain apa? Enggak batik ya. Bukan. Batik Kain apa sih namanya lupa itu. Jadi yang ada di Jepara juga kerajinan. Kalau yang ini hasil karya lomba ya. Seperti ini ada tulisannya itu juara 2 ini ya, waktu lomba mengukir. Ini lomba tingkat SLPP ya juara 3. Dan ini celengan serta kendi ini kerajinan dari Mayong ya, terbuat dari gerabah. Ini serta ini juga sama. Jadi ini bolongannya ini jadi dinamakannya kendi maling. Cairnya lewat bawah ini ya, yang seperti di sana tadi. Lalu di sini ada proses ukir ya. Ini pertamanya seperti ini. Jadi mau ukir ini pertama seperti ini, kedua, ketiga sampai jadinya itu beserta alat tatahnya. Jadi memprosesnya pertamanya ini. Jadi ini proses ukir ya. Digambar, ditain, dialusi, dicoratin, Ya kan. diaplas. bisa jadi pertama ngono, kedua, ketiga, keempat. Dan ini hasil lomba. Dan ini tingkat sekolah dasar. Dan ini SMP dan ini dasar. Dasar ini Pak. Ya ini dasar. Semuanya ini wajah-wajah era Kartini. Paling yang ini pada zaman dulu tapi ya. 30 tahun yang lalu ya mungkin masih bisa ya kalau sekarang. Tak kirain SD sekarang. Belum sekitar 30 tahun. Jadi dari juara 1 sampai juara 5. Ini paling mirip itu loh. Ya, yang mirip era Kartini ya juara 1-nya. Bisa bunder. Itu mirip sekali itu. Alvin bener kayak Alvin. Kalau ini yang ini hukumannya agak tinggi yaitu mirip dari era Kartini. Mirip itu. Yang kamu pegang pas. Pak. Kalau karena tadi itu karya dari Kartini Nusantara yaitu seni ya. Ini sekolah apa ini? Dan yang dijual ini ya di sini bekas jahitannya ini ya. Mana, Pak? Matanya juga udah dikeluarin. Tapi dalamnya ini dikasih seperti ini kayu-kayu ini karena supaya padat ya. Jadi ini asli. Jadi ini kepalanya loh. Oh, Ya, karena asli kan bukan dari kayu. gila nih Pak. Pangeran Diponegoro. Ya, ini sirip ya, karena ini penyu, karena perbedaannya kan kura-kura yaitu kaki, ya kalau penyu itu sirip, jadi ini ya, dan kepalanya itu tidak bisa masuk kalau penyu itu, tapi kalau kura-kura nanti itu masuk ke kepalanya di sini di tempat ini. Takut. Ya, masuk ke kepalanya. Kelihatan batoknya aja.
Macamnya dijual Pak ya? Ya macannya itu dulu dipakai pameran ya setahun yang lalu itu, dan ada orang peminat gitu. Lalu ya dibeli. Berapa? Cuma kan macan itu kan bukan peninggalan ya, cuma kerajinan, jadi boleh juga. Ini belum dibikinin lagi malah. Anak-anak saja masak. Ya dulu kan macannya di Iya, sini di ya. sini, waktu satu. Nah, Foto numpak. ya, sini ruangan terakhir. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang tanya silakan. Alamat asli. Jalan Alun-Alun nomor 1 Jepara. Di tempat Alamatnya dulu kok lihat sini. ini Jalan Alun-Alun nomor 1 Jepara. Jadi Jepara ya. Oh, kuali, enggak. Kartini Museum. Terus, apa lagi? Ada gambarnya tadi 3 serangkai apa saja? Kartini. Loh, kamu dulu Ra, kok iso Kartini? Bera? Bera ya, three. Gambarnya tadi ada berapa? Bera. Three gambar itu apa? F3 foto. They are Nah, saya ini ngene, satu-satu dari sana. Ayo. Oke. Urut satu-satu aja, Bu. Satu ya, nanti ini bisa ya tak apa-apa. Dengarkan. Aku tahu. Ini pertanyaan baru, new question. Oh no, Rena. Dera kerajinan. Dera craft are made from Kartini. What is that? Ayo, sing bisa Ayo, apa? Picture. Terus. Ayo tadi. Writing. No. Little. Terus. Dia peninggalannya apa? Ayo. Kurungan macan. Tekan betengan kok. Tabel. Kan Sampai
Terus. Dor. Dor. Botekan. Apa? Dor. Oh kok botekan? Botekan terus. Ya, isinya pakai batu. Mesin bikin English. No. Dakon.